Jadi jamaah sekalian, inilah namanya, begitu anda wudu sebelum azan 10 menit atau 15 menit, tinggalin semua dunia, HP, semua tinggalin, terus isi zikrullah. Subhanallah, kalau kita bisa seperti ini, saya yakin salat kita jauh akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya zal zalali wal ikram, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, kembali lagi bersama channel YouTube Naila Naufal Channel. Kali ini mari sama-sama kita saksikan ceramah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Jaber tentang bagaimana agar sholat atau ibadah kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentang bagaimana agar kita selalu senantiasa, kalau kita berbanyak sebut Allah, berarti kita akan termasuk orang yang akan Allah sebutkan yang akan disampaikan oleh Fadhkuruni. Kalau kita menunggu Allah juga zikir kepada kita, bagaimana Allah zikir kepada kita? Kan fadhkuruni, zikir kepada Allah. Azkurkum, zikir Allah kepada kita. Apa zikir Allah kepada kita? Akan Allah selalu ingat kepada kita. Apapun kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, apapun hajat kita, akan Allah selalu ingat dan mengabulkan doa kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa, jangan insya Allah bisa. Bisa insya azam, nawaitu, sungguh-sungguh. Hari ini libur, coba habis pulang dari sini, isi zikir. Dan juga subhanallah, saya kasih satu rahasia zikir sebelum kita lanjut yang ketiga. Saat anda wudu, usahakan wudu sebelum salat kira-kira 10 atau 15 menit. Habis anda wudu, kan ada tahiyatul masjid, atau kita di rumah sunnatul wudu kan, sambil menunggu azan nih, ada 10 menit atau 15 menit. HP-nya jauhkan. Ini sekarang kita punya masalah. Datang ke masjid bawa HP, i'tikaf bawa HP, imam bilang istau i'tadilu, masih bawa HP. Padahal imamnya sebelum Allahu Akbar. Bapak Ibu yang membawa HP, mohon non-aktifkan, kalau tidak keberatan. Allah, astagfirullahaladzim. Imamnya aja belum selesai Allahu Akbar sudah bunyi, seolah-olah kita baru imam sudah sampai. Saya perhatiin kalau imam bilang istau dulu agak cepat, istau dulu, luruskan saf. Tapi begitu dia sebut soal HP, dia membawa bahasa yang halus. Bapak Ibu yang membawa HP, mohon non-aktifkan. Tapi kalau tahu teruskan. Jadi cepat kalau tahu dulu. Begitu dia sebut kata HP, dia supaya kenapa? Kita mendengar. Apakah kita perlu menjadikan seorang imam seperti Umar bin Khattab? Bagaimana Umar bin Khattab kalau dia jadi imam? Tahu kan? Tahu, luruskan saf. Beliau khalifah dan beliau juga imami salat 5 waktu. Tahu, luruskan saf. Sebelum dia takbir, dia punya tungkat punya kepala besar. Dia putar dalam saf-saf jamaah. Kalau safnya belum lurus, dia tidak mau lagi luruskan, karena dia sudah tadi bilang luruskan. Dia sekarang beriksa, mutar, tang, langsung di kepala. Ya Allah. Habis itu yang sudah cukup lalai, begitu kata Amirul Mukminin, istau i'tadilu,
Dia sudah rasa sakitnya duluan. Padahal Amirul Mu'minin belum memeriksa safnya, hanya dulu dia sudah megang kepala duluan. Berarti sudah tahu. Apakah kira-kira perlu begini ya? Hah? Nanti saya minta sama pengurus satu tongkat di sini supaya setiap ini mutar-mutar lah sebelum kita takbir. Jadi jamaah sekalian, inilah namanya begitu Anda wudu sebelum azan 10 menit atau 15 menit, tinggalin semua dunia, HP semua tinggalin, terus isi zikrullah. Subhanallah, kalau kita bisa seperti ini, saya yakin salat kita jauh akan lebih baik. Karena kenapa zikir sebelum salat itu? Karena dia memberikan persiapan batin, bersih semua, HP jauh semua bersih. Jadi fikiran zikir. Yang dimegang tangannya boleh tasbih atau pakai jari sendiri, terus zikir. Begitu sudah masuk Allahu Akbar, ikuti dengan suara azan, dan habis azan angkat tangan berdoa. Subhanallah, indah. Belum ikamat, belum kita selesai sunnah qabliyah, kita sudah siap batin dengan cahaya zikir. Begitu masuk salat, waktu wajib kita, ternyata nikmat salat. Tolong amalan ini yang saya baru saja sampaikan, pertama kali saya sampaikan cara ini, saya mohon dipraktis dan diamalkan. Anda sendiri akan merasa, oh ternyata betul. Yang ketiga, lebih mengutamakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya ketika hawa nafsunya menguasai dirinya. Yang paling berat, kita mengutamakan Allah saat punya keinginan. Contoh, sudah alarm kan? Jam berapa alarmnya? Biasa ibu-ibu jam berapa alarmnya? Jam 3. Nah, sudah bunyi kan? Bunyi jam 3. Kita megang HP, kita sudah megang kan? Sudah lihat. Terus matiin, off ya, alarmnya off, kita taruh. Di sini ada muncul dua hal. Pertama, mau enggak salat malam? Yang kedua, tidur aja. Jadi tidak ada tidur enggak ada. Tapi yang ada, mau salat malam enggak? Tidur aja. Ini yang kedua. Di sini supaya bagaimana kita bisa mencintai Allah, di sini ujiannya. Allah melihat kita sudah nawaitu dengan alarm jam 3 atau jam 2, berarti kita sudah ada niat kan? Ada niat. Tapi ini niat tidak cukup. Harus ada bukti. Begitu kita mendengar, kalau kita tidak mendengar sampai sudah ketiduran, tapi benar-benar tidak merasa, tidak mendengar, Allah Maha tahu kondisi dan keadaan kita. Tapi Allah tidak akan memberikan keistimewaan bagi orang. Begitu dia megang HP-nya, matiin, kemudian dia tidur, padahal ada bisikan, salat malam enggak? Tidur aja. Tapi dia mengutamakan tidurnya daripada itu, namanya tidak bakal dicintai Allah. Karena yang membuat kita bangkit dan bergerak untuk bisa salat malam, di sini kan ada katanya bisa menguasai nafsu, melawan hawa nafsu. Di sini hawa nafsu ini apa? Hawa nafsunya di sini apa? Mau tidur. Berarti tidur itu kan enak. Salat malam jauh lebih enak, tapi nafsu kita mau istirahat, tapi hati nurani kita mau menghadap Allah. Orang yang bangun dan dia mampu melawan hawa nafsu dan semangat, bagaimana dia semangat? Dengan zikrullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Astaghfirullahaladzim, bismillah, tawakkaltu Allah. Bangun,
baca ayat al-kursi, baca apa saja supaya menghilangkan syaitannya. Begitu Anda bangun, begitu Anda wudu, Allah subhanahu wa ta'ala setiap titisan air wudu membawa dosa keluar. Begitu Anda salat, akan Allah cahayakan rumah, malaikat di langit melihat rumah itu keluar cahaya, orangnya di dalam rumah lagi salat malam. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan, ketika satu malam kita memang sakit, sudah alarm sudah mau bangun, tapi sakit betul. Ternyata begitu kita bangun tapi tidak kuat, malaikat melihat ini rumah biasanya ada cahaya keluar, kok ini malam tidak keluar cahayanya. Turun salah satu malaikat mau ambil berita, ini ada apa. Begitu mereka turun, salah satu malaikat, oh orangnya lagi sakit. Naik lagi, dia sampingkan pada malaikat, orangnya lagi. Semua malaikat di langit rapat mendoakan, ya Allah sembuhkan. Subhanallah. Berarti malaikat sendiri menhayati cahaya salat malam kita. Sebagaimana kalau kita keluar malam, kita kadang-kadang melihat langitnya terang, kan? Itu katanya cahaya dari langit turun. Tapi kapan bisa cahaya dari bumi naik? Jangan sampai malaikat melihat malah ternyata gelap. Semua gelap. Karena cahaya yang bisa tembus ke langit bukan lampu PLN ya, bukan listrik ya, tapi yang bisa tembus ke atas adalah semua cahaya nurani kalbu kita saat kita lagi salat malam. Oleh karena itu, salah satu amalan yang bisa membawa kita dicintai Allah, harus Anda mampu menguasai dan melawan hawa nafsu kita. Terutama saat merasa nafsu kita ingin sesuatu duniawi, ingin istirahat, ingin tidur, ingin mencari rizki tapi yang haram, tidak mau membedakan halal haram, tapi di situ kita lawan. Karena nafsu kita, mohon maaf, jiwa kita itu kan istilahnya mau yang enak-enak saja, tidak mau capek, yang enak-enak saja. Tapi begitu kita lawan, bukan yang enak diri saya, tapi yang enak Allah. Apa yang dienak Allah, apa yang disenang oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah. Di situ kita selalu menanamkan dalam jiwa kita adalah kekuasaan hanya di tangan Allah. Jangan sampai memberikan nafsu kita yang memiliki kekuasaan. Di situ kita lama-lama akan memiliki hati yang sudah rusak. Begitu kita mau perbaiki, susah memperbaikinya. Yang keempat, memahami dan mendalami dengan hati tentang nama dan sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Rata-rata jamaah kita sudah hafal Asmaul Husna. Hafal enggak? Hafal. Bisa rasakan artinya enggak? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Inna lillahi 99 isma, man ahsaha dakhala al-jannah." Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menguasinya, yang menghafalnya, yang mengamalkan isinya, yang mempelajarinya, yang mendalaminya, itu kata ahsaha. Jadi termasuk di dalamnya menghafal, menamalkan, memahami, menhayati, merasakan, menikmati, merasa lazat saat sebut nama-nama Allah yang namanya Asmaul Husna. Dan bisa lewat Asmaul Husna kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita akan baru merasa keagungan Allah dalam hati kita semakin bertambah. Sayang kita sama Allah semakin tinggi, cinta kita semakin mulia. Begitu juga saat kita berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, perhatiin, Ar-Rahman irhamni, Razzaq urzuqni, Ghafar irfirli. Jadi kita saat kita saking sudah memahami
Jangan Anda berkata, Ya Rahman urzuqni. Oh Ya Rahman urzuqni, Ya Razzaq urzuqni, Ya Karim muliakan, Ya Ghafur ampuni, Ya Rahman rahmati. Jadi Anda sudah memiliki pemahaman Asmaul Husna sambil Anda bisa meminta dengan Asmaul Husna sesuai arti dan makna. Faham Bapak Ibu? Itu namanya. Barang siapa yang mampu menghafal, memahami, menhayati, dan sampai dia bisa berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, kata Rasulullah dijanjikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dari hari ini, kalau kita baca Asmaul Husna, lebih baik setiap hari kita bawa satu nama, tapi kita bisa mengerti apa isinya dan apa dalamnya. Faham Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian baru saja kita saksikan tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Syekh Ali Jaber. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan senantiasa bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa selalu untuk menyaksikan channel Naila Naufal Channel dan juga di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.